Memasuki bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pangan melonjak. Di beberapa daerah kenaikan bahkan lebih dari 100%. Bagaimana cara menjaga harga pangan tetap terjangkau di bulan Ramadan ini? Adakah langkah antisipatif yang bisa dijalankan otoritas terkait? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber, bergabung lewat sambungan dalam jaringan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Herman Khairon, serta pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics atau KOR Eliza Mardian. Selamat pagi semuanya dengan Tifal di sini. Halo, Selamat pagi Mas Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV kali ini. Hal yang mungkin jadi pertanyaan lumrah adalah kenapa selalu ada cerita kenaikan harga di momen-momen besar ini, Pak Khairon? Sejauh analisis Anda bersama dengan fraksi atau mungkin dari teman-teman Komisi 6, tantangan apa sih sebetulnya yang dihadapi sampai cerita kenaikan harga ini muncul terus setiap Ramadan bahkan hari-hari besar, Pak? Iya, hukum besinya tentu supply demand ya. Jika memang supply-nya banyak, ya demand-nya tetap, ya harga akan lebih stabil. Tetapi kalau demand-nya meningkat, kemudian supply-nya tersendat, ya ini akan menyebabkan implikasi terhadap harga. Dan tentu supply itu juga sangat bergantung beberapa aspek. Misalkan aspek produksi, apakah secara produksi betul-betul sudah aman dan mencukupi. Ini beberapa hal yang tentu kami dapat informasi dari Kementerian Perdagangan, utama minggu lalu telah rapat dengan Kementerian Perdagangan bahwa seluruh komoditas strategis dan bahan pokok ini cukup gitu ya. Nah kalau cukup, apakah pertanyaan selanjutnya distribusinya lancar atau tidak gitu. Nah ini kan juga menjadi pertanyaan. Nah bahkan juga iklim juga sangat mempengaruhi. Nah oleh karena itu ini banyak aspek yang tentu bisa menjadikan persoalan terhadap kenaikan harga. Namun tentu bagi kami mencermati memang setiap momentum hari-hari besar tertentu, utamanya menjelang Idul Fitri, menjelang Ramadan, bahkan kan kalau kita analisis Ramadan ini kan pola konsumsinya berbeda. Pola konsumsinya sekarang mengkonsumsi di subuh atau di sebelum subuh sahur gitu, dan kemudian berbuka puasa, sehingga banyak masyarakat yang mereka tidak lagi berbelanja on spot ataupun hanya untuk makan sehari-hari di siang hari biasanya, sekarang harus berbelanja lebih gitu ya, jadi belinya lebih banyak. Nah sehingga demand ataupun pembelian lebih besar daripada hari biasanya karena harus menstok cukup, bahkan mungkin tidak hanya untuk satu hari, ini harus stok untuk 2-3 hari. Nah oleh karenanya memang di awal-awal pasti ada shock market sehingga kemudian ini menimbulkan tingkat harga yang lebih tinggi. Oleh karenanya saya kira sudah tepatlah kalau pemerintah kemudian mendorong harus segera ada operasi pasar. Kemudian operasi pasar juga jangan bergantung hanya kepada institusi tertentu. Misalkan Badan Pangan yang saat ini memang ditugasi untuk menstabilkan harga di tingkat pasar, juga ini harus siap gitu ya. Kementerian Perdagangan juga harus siap di dalam mengantisipasi terhadap kebutuhan yang ini menjadi kebutuhan pokok dan strategis, sehingga kemudian tidak memicu terhadap tingkat harga. Lebih lanjut soal itu, sorry Pak saya potong. Kalau soal pasar atau operasi pasar mungkin kita akan bahas di sesi yang lain begitu setelah ini. Cuman kalau yang mau jadi fokus saya adalah kalaupun kemudian masalah supply dan demand itu jadi tantangan Pak, apalagi momennya Ramadan dan pola konsumsinya jadi berbeda. Tapi kok kejadian terus tiap tahun seperti ini polanya Pak? Apakah Anda melihat ini antisipasinya yang minim atau ada hal lain sebetulnya dari rantai pasok yang jadi PR? Nah, yang kedua sebetulnya ini aspek psikologis ya. Ini seperti menjadi tradisi bahwa menjelang Ramadan, ya menjelang Idul Fitri, harga itu di tingkat pedagang pun dinaikkan gitu. Nah, apakah kenaikan di tingkat pedagang, di tingkat pengecer, ini juga terjadi di tingkat distributor? Ini harus dicek ya. Kalau misalkan memang kenaikan di tingkat distributor, apakah kenaikan ini juga terjadi kenaikan di tingkat produksi? Karena apa? Kalau produksinya masih cukup semestinya ya di tingkat distributor tidak perlu naik. Nah kalau di tingkat distributor terjadi kenaikan, berarti ada space yang ini dilakukan oleh para spekulan. Karena menganggap bahwa memang dalam momentum menjelang Ramadan Idul Fitri, ini masyarakat pasti beli. Pasti akan membeli lebih banyak. Nah oleh karenanya situasi ini kadang-kadang spekulan kemudian menaikkan harga dengan semaunya.
dan undang-undang sebetulnya sudah melarang terhadap para spekulan yang kemudian menaikkan harga pada tingkat tertentu yang ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Ini bisa ditindak secara hukum. Oleh karenanya, kalau tadi ada operasi pasar, ada beberapa institusi yang melakukan pasar murah, menurut saya penegakan hukum juga harus dilakukan sehingga penelusuran apakah ada permainan para spekulan, kemudian kenaikan tingkat harga dilakukan oleh para distributor, yang mereka sesungguhnya tidak ada alasan untuk menaikkan harga karena supply-nya cukup, ini juga bisa dikenakan secara hukum. Mbak Liza juga menangkap hal yang sama bahwa cerita soal kenaikan harga ini selalu terjadi gara-gara yang perspektif yang disampaikan Pak Khairon, atau justru Anda menangkap ada fenomena lain yang selalu muncul seperti ini? Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Khairon tadi ya, beberapa hal mulai dari ada peningkatan demand, supply-nya, dan juga dari rantai distribusi, serta ada struktur pasar yang membuat ada spekulan-spekulan. Nah, jadi memang kenapa harga pangan menjelang Ramadan ini selalu naik dan itu terus berulang, kok nggak diantisipasi aja oleh pemerintah dari jauh-jauh hari? Sebetulnya ini karena berbagai macam faktor. Pertama tadi ada peningkatan agregat demand, sementara dari sisi supply ini sulit mengikuti karena kan agregat demand di bulan puasa ini kan meningkat tajam ya. Sementara supply ini relatif tetap dan biasanya ini kan ada waktu panennya nih, jadi nggak bisa menyesuaikan langsung ketika ada demand shock yang meningkat seperti itu. Dan ditambah lagi ada ekspektasi para pelaku pasar, di mana ekspektasi kenaikan harga itu tadi. Nah, terus ditambah lagi dengan kondisi struktur pasar kita yang oligopolistik dan ditambah asimetris informasi pasar, sehingga kita tidak bisa mengetahui stok real yang ada di setiap rantai pasok itu tuh berapa, sehingga nanti ngaruhnya ke harga di konsumen. Nah, terus tadi kan ada ekspektasi para pelaku pasar meningkatkan harga, ditambah lagi komoditas pangan ini kan sifat barangnya tuh inelastis, jadi berapapun harganya itu pasti akan dibeli oleh masyarakat. Nah, sementara konsumsi selama bulan Ramadan ini polanya itu akan selalu meningkat seperti itu. Jadi momentum-momentum ini yang seringkali dimanfaatkan oleh para spekulan-spekulan untuk meningkatkan margin mereka. Nah, terus sebetulnya kenapa ini tidak bisa diantisipasi oleh pemerintah dari jauh-jauh hari? Terkait misalkan stoknya, padahal kan bisa aja gitu kan H-2 bulan atau H-1 bulan itu sudah disiapkan stoknya. Nah, ini karena infrastruktur kita kurang memadai, misalkan untuk cabai, bawang merah, daging ayam misalnya. Nah, itu kan kita infrastruktur cold storage-nya aja masih minim, sehingga kita tidak bisa menyimpan hasil panen, komoditas-komoditas yang mudah busuk tadi disimpan dalam jangka waktu lama. Nah, terus juga ditambah lagi kondisi geografis kita yang menyebabkan distribusi kita menjadi mahal. Dan ini tambah lagi biaya logistik kita juga memang masih kurang efisien karena kita masih mengandalkan pengiriman jalur darat. Kalau untuk jalur darat ini jarak yang jauh gitu, ini tuh kurang efisien. Kita harusnya menggunakan jalur kereta api seperti Cina misalnya. Itu untuk jarak jauh itu relatif efisien gitu. Nah, jadi Kalau memang periode musim, sorry saya potong, kalau periode musim tanam dan panen ini juga ikut berpengaruh nggak sih, ditambah kan ada fenomena perubahan cuaca di beberapa daerah pemasok-pemasok kebutuhan yang ikut membawa pengaruh juga sedikit banyak ya Mbak, itu juga menaruh potensi signifikan juga untuk kenaikan harga itu? ya, betul. Jadi, antara waktu panen misalkan dengan peningkatan agregat demand-nya ini nggak sama gitu. Jadi makanya itu yang menyebabkan supply tadi tidak bisa mengakomodir kenaikan demand dari masyarakat. Nah, sehingga supply di pasaran itu relatif terbatas. Nah, ketika supply ini relatif terbatas, teori supply demand kan harga akan naik gitu. Karena untuk mengantisipasi tadi kelangkaan supply tadi. Oke, nah baru kita masuk ke apa yang sedang dijalankan oleh pemerintah, terutama tim liputan kami Pak Khairon sekarang juga ikut memantau program pasar murah yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan di Gambir, Jakarta Pusat. Ini lagi kami pantau juga, termasuk di pemerintah daerah sudah melakukan beberapa operasi pasar, pasar murah dan semacamnya. Sebetulnya karena ini juga fenomena yang acap kali terjadi kalau ada muncul kenaikan harga di sejumlah kebutuhan pokok, Pak. Seberapa besar sumbangsi ini bisa memastikan daya beli tetap terjaga di mata DPR? Iya, idealnya sebetulnya posisi pasar itu diserahkan kepada pasar gitu ya. Namun
untuk menjaga terhadap kemampuan daya beli dan harga di pasar, saya kira semestinya ini tetap kita menjaga terhadap hukum besinya, yaitu supply demand. Nah, kalaupun kemudian dilakukan operasi pasar, kemudian pasar murah di mana-mana, sebetulnya itu kan sebuah gerakan mitigasi saja terhadap situasional. Idealnya sebetulnya kita harus bisa mampu menciptakan terhadap kondisi harga yang ideal sesuai dengan kemampuan dan daya beli masyarakat. Ini yang harus dipertahankan. Caranya bagaimana? Kita sudah ada sebetulnya neraca komoditas ya. Dari neraca komoditas kan bisa kita kaji, kita bisa menetapkan sebuah pilihan-pilihan kebijakan yang tentu ini kalau produksi dalam negeri cukup. Nah, kalau cukup ya kita tidak boleh impor misalkan. Karena mencukupi dengan impor nanti malah mengganggu harga di tingkat produsen. Petani kasihan. Kalau petani produksinya atau produknya dijual dengan harga murah kan kasihan, jadi tidak memiliki keuntungan. Nah, bagaimana menyeimbangkan harga di tingkat pasar? Bisa juga misalkan memangkas terhadap mata rantai. Dan rata-rata mata rantai perdagangan di Indonesia ini terlalu panjang. Nah, oleh karena itu, andai kata nanti ke depan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sudah bisa dijalankan dengan baik, ini bisa menjadi checkpoint untuk distribusi terhadap kebutuhan bahan pokok. Dan ini menurut saya akan sangat menolong ya, akan sangat menolong membantu terhadap pemangkasan biaya distribusi. Sehingga nanti biaya di pasarnya akan lebih murah. Dan kalau semua secara masif bahwa operasional ataupun kegiatan usaha, terutamanya penyediaan bahan pokok, bukan hanya bahan pokok konsumsi pangan sebetulnya, misalkan gas, kemudian kebutuhan-kebutuhan secondary lainnya yang ini bisa dipenuhi oleh Koperasi Desa Merah Putih, inilah keniscayaan stabilitas terhadap harga di pasar. Dengan kemudian kemampuan yang harus dirancang secara terencana dan baik oleh pemerintah, oleh negara, sehingga betul-betul kemampuan daya beli masyarakat bisa sesuai atau relevan dengan harga yang dibutuhkan pada setiap bahan pokok di wilayahnya masing-masing. Dan selama ini Anda melihat operasi pasar atau pasar murah di momen-momen besar seperti Ramadan yang berlangsung beberapa waktu ke belakang sudah tepat sasaran atau belum, Pak? Ini kan hanya kegiatan temporer. Kalau apakah ini ditanyakan ini sebagai kegiatan yang tepat sasaran atau tidak, menurut saya tepat. Karena memang harus ada intervensi pasar gitu. Bagaimanapun ketika harga sangat tinggi, kemudian supply mungkin agak terbatas, ya harus ada intervensi, harus ada operasi pasar yang memungkinkan ini bisa menurunkan harga. Sehingga kemudian harga bisa menyesuaikan terhadap daya beli masyarakat. Nah, ini sudah tepat gitu. Tapi kan ini kegiatan temporer. Sampai kapan misalkan dilakukan? Tetapi idealnya bahwa secara konsisten bahwa negara menyiapkan berbagai institusi, berbagai instrumen supaya tidak kemudian terjadi fluktuasi harga di luar harga psikologis yang tentu ini bagi masyarakat sangat memberatkan. Misalkan karena adanya spekulan, karena menjelang Idul Fitri atau menjelang Ramadan harganya dinaikkan ya di tingkat media atau di tingkat perantara. Nah, ini yang harus dijaga gitu, sehingga kalau ada instrumen dan infrastruktur negara yang sampai kepada menjamin terhadap tingkat konsumen, saya kira ini yang harus ke depan betul-betul dijaga. Dan Koperasi Desa Merah Putih saya kira bisa menjadi instrumen itu, selain tentu Bulog yang saat ini memiliki gudang, memiliki infrastruktur sampai ke tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia, ya perannya harus diperkuat. Perannya harus ditambah, bukan hanya menjaga beras, tapi menjaga 9 bahan pokok seperti di era sebelumnya. Dan kemudian juga ada instrumen lain yang menurut saya ini penting, Badan Pangan Nasional sebagai regulator untuk bagaimana menghitung terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan pangan. Ini juga harus betul-betul tepat cara menghitung, tepat cara mendistribusi, tepat cara memberikan keseimbangan harga di pasar. Baik. Dan yang paling penting sekali lagi saya bilang instrumen hukum. Instrumen hukum harus juga bekerja untuk bisa melihat apakah ada permainan tidak di tingkat
kartel. Apakah Oke. ada kartel nggak di sini? Apakah ada nggak spekulan yang mengganggu terhadap harga? Kan ini undang-undangnya sudah mencukupi untuk bisa melakukan tindakan hukum seperti ini. Oke, nah kalau dari analisis Anda Mbak Liza soal pola operasi pasar, operasi murah yang berjalan untuk momen-momen besar seperti Ramadan atau Lebaran, selama ini yang Anda lihat yang biasanya di drop atau dilakukan di pasar induk itu bisa diubah lagi karena kan ini harus ada pihak-pihak semua yang merasakan dampak dari kenaikan harga itu bisa tersentuh, apalagi kalangan menengah bawah yang umumnya nggak langsung belanja ke pasar induk. Untuk pola distribusi atau pelaksanaan operasi pasar ini ada yang perlu disesuaikan nggak kira-kira? Iya betul sekali. Jadi memang kita yang harus jadi prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat terutama kalangan menengah bawah. Apalagi mereka ini kan 50-60% dari total pengeluaran itu untuk membeli bahan makanan. Jadi ketika ada kenaikan harga di bahan makanan, mereka akan mengurangi untuk porsi belanja non makanan lainnya gitu. Jadi karena untuk memenuhi kebutuhan, pangannya, dulu gitu. Dan untuk operasi pasar sejauh ini pemerintah relatif sudah baik, tapi memang masih belum bisa menjangkau lebih luas masyarakat lagi. Nah, karena kan sekarang ini operasi pasar banyaknya di pasar induk. Nah, sementara pola belanja masyarakat kalangan menengah bawah mereka ini biasanya belanjanya itu, dengan volume kecil dan juga jarak terdekat dari rumahnya mereka, karena agar tidak, mengeluarkan lagi biaya, ongkos gitu kan, transportasi. Nah, jadi lebih baik pemerintah ke depan itu memperbanyak titik-titik untuk operasi pasar. Jadi seperti SIM keliling, jadi misalkan di pasar tertentu yang, di situ banyak kalangan menengah bawahnya, di situ dilakukan operasi pasar dan itu intens seperti itu dan tidak hanya beberapa waktu aja tapi misalkan setiap hari selama Ramadan. Nah, jadi kan dengan adanya gerakan operasi pasar yang ini sebetulnya tidak hanya melibatkan pemerintah pusat atau daerah ya, tapi ada institusi lain misalkan seperti waktu itu pernah Bank Indonesia pernah melakukan operasi pasar gerakan pangan murah Mhm. gitu. Di Jawa Tengah waktu itu kan. Nah, jadi ini sebetulnya bisa yang diajak oleh pemerintah untuk melakukan operasi pasar di setiap daerah di Indonesia dan, ini harus intens, waktunya setiap hari dan, setidaknya ini akan membuat masyarakat terutama kalangan menengah bawah ini mereka terbantu gitu karena ada bahan pangan yang relatif murah, terjangkau karena memang disubsidi oleh pemerintah Oke. atau lainnya seperti itu. Oke, tapi di sisi lain kalau saya mengutip pernyataan dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendak, Nimade Kusuma Dewi, selain melakukan pasar murah itu tadi Mbak, ada beberapa upaya lain untuk mengoptimalkan kondisi yang ada sekarang ini dengan mengoptimalkan SPHP, meningkatkan pasokan melalui fasilitas distribusi komoditas dari wilayah produksi ke sentra konsumsi, sampai mendorong percepatan realisasi importasi untuk komoditas tertentu yang masih butuh pasokan dari luar negeri. Yang mana menurut Anda yang kayaknya realistis untuk melihat fenomena atau kebutuhan yang ada sekarang untuk bisa dijalankan oleh otoritas terkait? Ya, jadi sebetulnya tadi strategi-strategi tadi itu adalah quick wins. Jadi itu untuk hanya, bersifat jangka pendek ya. Nah, tapi kan sebetulnya persoalan yang tadi diceritakan di awal itu kan fundamental kan, karena Mhm. struktur pasar kita yang oligopolistik, rantai distribusi kita yang masih panjang, bagaimana kita bisa menekan margin di setiap, memotong rantai pasoknya. Dan biaya logistik, terus juga infrastruktur untuk cold storage, pergudangan dan lainnya dan serta ketersediaan data tadi agar tidak terjadi asimetris informasi pasar. Nah, sebetulnya strategi-strategi misalkan seperti operasi pasar, percepatan kuota impor segala macam. Nah, itu tuh ada bersifat jangka pendek. Nah, misalkan untuk bawang putih itu kan kita 95% impor ya eee, dari luar negeri gitu kan. Nah, apakah percepatan impor ini bisa menjadi salah satu solusinya? Ya sebetulnya itu harusnya dilakukan dari, awal tahun atau misalkan di akhir tahun sebelumnya gitu, Mmm. bukan sekarang ini. Karena kan proses importasi kan tidak semudah kita seperti membeli, di marketplace gitu kan. Mhm. Karena memang ada butuh proses pengantaran yang berbulan-bulan atau berminggu-minggu gitu. Jadi memang ini harusnya dilakukan sejak, akhir tahun karena sebetulnya pemerintah harusnya bisa estimasi kira-kira kebutuhan, bahan pokok menjelang, Ramadan ini tuh berapa. Nah, jadi kan setidaknya ketika bisa mengestimasi berarti kan ada, strategi-strategi yang dilakukan jauh-jauh sebelum hari H. Karena kalau sudah saat seperti sekarang ini nggak bisa percepatan kuota impor yang nanti datangnya kan berapa bulan kemudian gitu. Baik. Jadi itu juga kurang, tepat jadi ya yang paling tepat saat ini adalah pertama tadi operasi pasar, yang kedua adalah, eee,
penegakan hukum di mana ketika ada spekulan-spekulan itu ditegakkan hukumnya dan mereka diberikan efek jera. Oke. Dan yang ketiga adalah pengawasan di setiap rantai pasok tadi gitu kan. Jadi memang ini harus kerjasama antar stakeholder agar bisa menjaga harga pangan sehingga tidak terjadi harga yang begitu bergejolak Oke. gitu tinggi kenaikan. Pak Khairon, terakhir untuk Anda, sejauh mana Anda yakin bahwa penegakan hukum bagi para spekulan yang main-main harga yang membuat akhirnya ngaruh ke harga di tingkat konsumen ini bisa betul-betul ditindak, Pak? Ini kan Ramadan dan Idul Fitri kan bukan hanya tahun ini, tahun sebelumnya, dan sebetulnya punya pengalaman panjang kita. Dan ini harusnya dijadikan kesiapan penuh dari pemerintah. Dan saya yakin ya pemerintah telah berbuat banyak lah untuk ini. Makanya hari ini kita buktikan, bisa dilihat bahwa banyak sekali operasi pasar yang dilakukan di pemerintah daerah, di Badan Pangan Nasional, kemudian Kementerian Pertanian mungkin gitu ya. Dan ini tentu adalah semata-mata upaya mengantisipasi. Karena kenaikan harga ini kan bukan hanya terjadi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Sebelumnya sebetulnya sudah terjadi kenaikan harga yang tentu ini karena iklim. Tadi ada beberapa komoditas yang tentu ini bisa cepat busuk ya, tidak bisa disimpan lama, sedangkan konsumen senangnya dengan masakan segar gitu, dengan komoditas yang segar, cabai, tomat, dan beberapa komoditas yang tentu ini nggak bisa disimpan lama. Nah biasanya ini komoditas seperti ini kalau kemudian berisiko mereka harganya akan naik gitu. Tapi sebetulnya kalau bawang putih, kemudian bawang merah, ini kan juga komoditas yang bisa disimpan agak lama. Dan kalau based on-nya impor, saya kira juga semestinya sudah dapat dihitung berapa sih kebutuhan normal dari masyarakat. Intinya sebetulnya ini tinggal bagaimana penegakan aturan, regulasi, dan tentu pada akhirnya tadi ada tindakan hukum yang paling menentukan adalah aspek produksi. Maka itu saya kira aspek produksi harus betul-betul disiapkan dengan baik. Dan kalau memungkinkan memang kita memiliki anggaran yang cukup, ya nanti Koperasi Desa Merah Putih itulah dilengkapi mungkin dengan cold storage, dengan segala macam sesuai dengan kemampuan lokalnya. Kalau di wilayah desanya memang di situ adalah banyak hortikultura dengan komoditas tomat dan cabai, ya harus ada cold storage yang bisa menyimpan komoditas ini lebih panjang. Nah kalau ini bisa dilakukan dengan subsidi pemerintah, dengan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, dan kemudian negara hadir untuk bisa melakukan stabilisasi harga, saya kira masyarakat akan sangat tenang, daya belinya akan bisa terjaga, dan komoditasnya akan bisa tersedia, terjangkau. Dan inilah keniscayaan saya kira sesuai dengan keinginan Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, di mana masyarakat bisa mendapatkan pangan secara cukup, beragam, bergizi seimbang, tersedia dan terjangkau. Baik, Pak Khairon, Mbak Eliza, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mas Tifap.